Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan eh, pembahasan praktikum fitokimia. Objek selanjutnya adalah isolasi senyawa katekin. Jadi senyawa katekin seperti yang bisa kita lihat pada tampilan gambar merupakan senyawa golongan flavonoid yang diperoleh pada tanaman gambir atau Uncaria gambir. Seperti yang kita ketahui, gambir merupakan salah satu komoditi utama yang banyak dimanfaatkan di Sumatera Barat, masuk salah satu penghasil gambir terbesar di Indonesia, bahkan dengan untuk termasuk di ekspor kita Indonesia Sumatera Barat termasuk salah satu penghasil gambir terbesar. Beberapa di antaranya di daerah Pangkalan, di daerah Pasaman, Painan, dan seterusnya. Ini terkenal sebagai sentra-sentra penghasil tanaman gambir. Jadi strukturnya bisa kita lihat merupakan senyawa flavonoid dengan C15 dengan struktur 3 cincin seperti ini, seperti yang juga sering kita bahas bahwasanya dengan polihidroksi maka senyawa ini termasuk pada golongan senyawa flavonoid. Tanaman gambir merupakan tanaman perdu yang banyak ditanam di daerah Sumatera Barat. Bentuknya tanamannya seperti ini. Jadi bagian yang dimanfaatkan untuk memproduksi gambir ini adalah bagian daun dan ranting dari tanaman ini. Jadi ketika waktu panennya, daun dan ranting-ranting tanaman ini dipotong dan kemudian itu diekstrak dengan air panas dan dikempa. Nanti air rebusan itu didinginkan sehingga nanti akan diperolehlah endapan endapan yang nanti dibentuk dan dijemur. Endapan berwarna coklat, kuning coklatan, yang ketika sesudah keringnya ini dijual sebagai gambir kasar, gambir atau gambir eh, tradisional. Nah, sering kita temui di pasar-pasar, digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan eh, pengobatan, diantaranya bisa untuk pengobatan diare dan lainnya. Juga diantaranya digunakan untuk tradisi makan sirih. Gambir sendiri memiliki kandungan senyawa flavonoid yang disebut dengan katekin. Katekin ini komponennya bisa mencapai dari 7 sampai 33%. Beberapa literatur tergantung dari proses pengolahan dan juga kesuburan tanaman dan lainnya. Secara secara bentuk aslinya katekin itu atau ekstrak gambir secara keseluruhan memiliki bentuk kuning pucat putih seperti pada gambar. Ini memiliki khas khas senyawa flavonoid, ya. Hampir sebagian besar flavonoid ini memiliki warna putih atau kuning pucat. Tetapi adapun gambir-gambir yang kita temukan di pasaran ini berwarna sedikit kehitaman karena dia teroksidasi proses penjemuran yang terlalu lama ataupun terpapar bahan debu dan seterusnya, sehingga warnanya berubah menjadi kecoklatan ataupun seringnya juga berwarna agak lebih gelap. Ini karena dia teroksidasi. Seperti kita ketahui, flavonoid katekin ini memiliki sifat yang antioksidan yang sangat bagus. Dan beberapa di antaranya ini dikembangkan sebagai komoditi kosmetik, termasuk juga ini yang dikerjakan oleh Bu Mul beberapa waktu belakangan, mengolah ekstrak gambir menjadi sediaan-sediaan kosmetik perawatan kulit. Beberapa properti lainnya, gambir juga diketahui bisa digunakan untuk luka bakar, disentri, diare, obat kumur, sariawan,
dan seringnya ini juga digunakan sebagai pewarna tekstil karena dia memiliki sifat mewarnai yang tahan dicuci. Jadi gambir ekspor kita ini diekspor sebagian besarnya itu ke India, di sana itu digunakan sebagai pewarna. Karena memang negara India kita ketahui mereka membutuhkan banyak sekali bahan baku untuk sebagai pewarna, baik itu pewarna pada tekstil, pakaian atau juga pewarna pada sebagai hiasan, hiasan pada tangan dan seterusnya. Bahkan beberapa penelitian juga yang dilakukan oleh Universitas Andalas adalah menghasilkan tinta pemilu. Tinta pemilu itu dari gambir. Karena ya tinta warna gambir ini dia lengket, sangat lengket sekali di kulit sehingga ini dikembangkan sebagai salah satu bahan pembuatan tinta pemilu. Itu hasil penelitian dari salah satu seorang profesor Fakultas Farmasi di UNAN. Jadi kelarutan kelarutan katekin ini dia cukup sukar larut dengan air dingin ya. Tetapi dia larut dengan air panas. Jadi makanya ketika proses pembuatan gambir itu ketika direbus maka nanti katekin dan bahan-bahan lain itu akan terlarut. Kemudian ketika didinginkan, katekin dan senyawa-senyawa lainnya itu mengendap. Maka sebagian besar endapan pada gambir yang dijual di pasaran itu mengandung katekin. Kemudian sifat lainnya dia larut dengan alkohol dingin, larut dengan etil asetat. Nah ini nanti yang kita manfaatkan sifatnya untuk menarik menarik senyawa katekin dari gambir yang ada di pasaran. Nanti untuk memisahkan gambir dengan senyawa-senyawa lainnya kita gunakan etil asetat. Karena senyawa katekin ini dia larut baik dengan etil asetat. Kemudian dia sangat tidak stabil dengan udara terbuka, ini yang menyebabkan gambir-gambir ini berubah menjadi warna coklat, teroksidasi, dan seterusnya. Sehingga juga ini menurunkan terhadap mutu, mutu gambir di pasaran sehingga harga jualnya juga menjadi rendah. Oke. Jadi kemudian sampel kita nanti adalah gambir sebanyak 50 gram itu yang sudah dihaluskan, 50 gram gambir yang sudah dihaluskan. Kemudian mohon maaf ini mungkin saya revisi ya. Gambirnya mungkin nanti kita pakai sebanyak 100 gram. Ini yang sudah ditimbang dan dihaluskan. Kemudian untuk ekstraksinya kita pakai metode reflux. Reflux itu dengan 400 ml etil asetat. Kemudian seperti yang kita ketahui reflux adalah metode sampel dengan pelarut itu dididihkan bersama-sama dengan menggunakan pendingin. Pendingin balik. Jadi ketika dididihkan, uap-uap pelarut nanti ditampung dengan pendingin sehingga dia akan menetes balik lagi ke dalam wadah ekstraktor sehingga pelarut jumlahnya relatif tetap pada alat dan ini dilakukan selama 1 jam kurang lebih. Kalau tidak dikatakan lain, ekstraksi dengan reflux adalah 1 jam dihitung dari larutan mulai mendidih. Nah, ketika sudah 1 jam maka ini ekstraksi kita hentikan, bahannya kita dinginkan, kemudian ekstraknya kita saring dengan menggunakan kertas saring sehingga kita dapat ekstrak etil asetat yang mengandung senyawa katekin sudah terpisah dari sampel gambir. Kemudian ekstraknya ini kita akan pekatkan untuk menghilangkan etil asetatnya kita lakukan dengan destilasi vakum sehingga nanti kita dapatkan ekstrak kering ekstrak kering dari gambir dari katekin. Nanti ketika sudah kering maka ekstrak yang kita dapatkan itu kita timbang. Dari hasil timbangan bisa kita hitung rendemen dan kemudian nanti kita cek KLT ini untuk melakukan analisis apakah memang senyawa yang hasil ekstraksi kita atau hasil isolasi adalah senyawa katekin. Tentunya nanti kita bandingkan dengan senyawa katekin pembanding. Nanti ditetapkan kalau misalnya RF-nya sama maka senyawa hasil ekstraksi kita itu bisa kita asumsikan adalah senyawa katekin.
Jadi demikian mungkin untuk pelaksanaan ekstraksi senyawa katekin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Sampai ketemu lagi nanti di proses pelaksanaannya di laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.